Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Syekh Umar bin Abdul Jabbar As-Syafi'i Al-Makki rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 24 masih membahas tentang rukun-rukun salat, halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku pira arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat? Jawabannya arkanuha utawi pira-pira rukune salat iku arba'ata asyara, ana 14 apane ruknan rukune.
Saniki adalah rukun salat yang kelima, halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi rukun kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. As-sadisu utawi rukuk kaping 6 iku at-tumakninatu tumaknina fir ruku'i ing dalam rukuk, wal i'tidali lan ing dalam i'tidal, was sujudi lan ing dalam sujud, wal julusi lan ing dalam lungguh di antara dua sujud. Niki wonten 14 soal digabung, tumakninae rukuk, i'tidal, sujud, lungguh. Lek dipisah ana 17 utawa 18 nggih. Para hadirin ingkang minulya, niku rukun salat saking madzhab Syafi'i adalah yang kelima rukuk. Rukun yang keenam tumakninah di dalam rukuk. Rukun yang ketujuh adalah i'tidal. Rukun ke-8 tumakninah di dalam i'tidal dan sak piturute nggih. Harus tumakninah panjenengan salat niku. Masya jamaah, masya ijen kudu tumakninah. Sebelum rukuk niku banyak kesunahan yang kita lakukan, Pak. Contoh sakmarine maca Al-Fatihah waladdallin, maka disunahkan imam dan makmum untuk membaca takmin, maca amin bersama-sama. Bukan imam yang ikut aminnya makmum, tetapi makmum ikut aminnya imam. Itu namanya bersamaan, nggih. Gak kemudian makmume disi amine imam keri, nggih mboten. Jadi aminnya imam, lek imam gak krungu amine, gak apa-apa, itu sunnah, nggih. Napa malih, nah setelah amin kedah napa jedah rumiyin, gak langsung. Napa makmum beri kesempatan maca Al-Fatihah. Dawane sak pira tergantung umume wong maca Fatihah. Ya sekirane gak mari ya pokok jedah ngoten. Baru sunnah yang lain maca bismillah, kemudian maca surat atau ayat. Niku sunnah. Lah sebelum takbir rukuk juga sunnah mandek rumiyin, ojo langsung. Misalnya sampean maca kulhu kufuwan ahad Allahu akbar, berarti sampai nyambung ayat kulhu kali Allahu akbar, kedah dipisah sekedap nggih. Iku kufuwan ahad tak Allahu akbar ngoten Pak, kedah dipisah niku dianjurkan dalam mazhab Syafi'i nggih. Lah sunnah yang lain apa? Ketika turun ke arah ruku niku maca napa? Takbir nggih. Allahu akbar niku sunnah. Bacaan takbir sunnah. Sunnah takbir intikal namine. Sing rukun namung sing pertama takbiratul ihram. Niku yang bacaan Allahu akbar niku rukun wajib dibaca. Sedangkan di luar takbir ihram niku sunnah. Kemudian ngangkat tangan ketika rukuk Allahu akbar juga sunnah nggih, sunnah. Sampai masih gak ngomong gak maca Allahu akbar, sampai gak ngangkat tangan ketika rukuk sah, sebab hukumnya sunnah. Tetapi hati-hati Pak, walaupun sunnah ono ulama sing ketat perkara sunnah. Lek gak nglakoni sunnah dalam sholat maka hukumnya makruh ngoten. Maka lebih baik dibaca nggih, lebih baik diangkat tangan. Tapi lek gak angkat tangan langsung enggak apa-apa, sah salatnya. Niku sing dimaksud kesunahan sebelum kita rukuk nggih. Kemudian rukuknya dari kata raka'a yarka'u ruku'an nggih. Rukuk niku maknane al-inhina. Napa al-inhina niku? Merongkok, merunduk, membongkok niku al-inhina nggih, merongkok. Nah, dalam kitab Afiqul Manhaji ala Madhahibil Imam Syafi'i karangannya Syekh
Mustafa Dzib Al-Bugha iku menyatakan bahwa sing dimaksud rukuk di dalam mazhab Syafi'i adalah gerakan sholat termasuk rukun fi'liyah, rukun gerakan harus dilakukan. Semua mazhab sepakat bahwa rukuk adalah rukun sholat. I'tidal juga sepakat rukun sholat kecuali mazhab Hanafi. I'tidal niku Pak. Le mazhab Hanafi i'tidal niku sunnah. Nggih. Jadi mari rukuk langsung sujud Allahu Akbar. Oh, iku mazhab Hanafi. Soalnya i'tidal hukumnya sunnah. Lah di dalam kitab Fathul Qorib, nggih, Fathul Qorib karangannya Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi rahimahullah sing wafat tahun 1512 Masehi di Mesir. Niku dawuh nggih, posisi sempurna wong rukuk merondok membungkuk di mana posisi punggung kita, punggung nggih, dan leher kepala itu merata. Ya punggung napa? Leher kepala niku merata, sejajar, datar, tidak melengkung, tidak mengkelung. Apa mengkelung melengkung padha ya? Melengkung, mengkelung. Yang kedua, posisi betis atau kaki itu tegak. Ndak boleh rada napa ngeten kok nengkole. Kecuali uzur, wong tuwek-tuwek niku Pak, kenceng wis gak iso niku, dadi paksa. Sakmono ae sak mampune. Yang ketiga ya, kedua lutut dipegang ya oleh kedua tangan. Apakah persis di lutut tergantung postur tubuh masing-masing. Lah sing ndek-ndek kan kula niki lek ndukure dengkul ngeten wae, ndangak ngeten. Lek wong dawa lek pas dengkul rada nuncek mangke. Makane standar mawon. Sing penting napa? Punggung datar, tidak melengkung, ya. Jari-jari terbuka, ya. Dan juga apa? Dia membaca napa? Subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ping 3, ya. Dan pandangan mata ke arah tempat sujud. Wis, saniki kula takoki, iki repote wong gade mazhab, Pak. Sekarang banyak orang hormat bendera, salaman bungkuk nang wong sepuh wong tuwek dianggap napa? Rukuk. Ya. Sing berat sembah Gusti Allah gak menungso. Iki mazhabi ana syarat sujud. Mosok katene salaman wong tuwek lerenya kok dengkul ngono lho. Terus kegere dilurusno. Pete dilurusno mboten. Selama kita tidak melakukan gerakan rukuk salat, itu bukan salat. Ya, sekedar menunduk membungkuk sedikit tidak apa, karena kita bukan niat sholat. Kecuali sampai merunduk membungkuk nyalami wong tua, rodok membungkuk merunduk sampai niat sholat, itu yang namanya tidak boleh. Aja dipuji wong sing ngono-ngoten niku, ya, hormat bendera bid'ah haram, enggak pantas hormat bendera dan sebagainya. Dari Gus Baha, hormat bendera bid'ah, tapi hormat ATM gak bid'ah. Ya Allah, ya. Iki kan salah kaprah. Bendera mbek ATM ya apik napa? Bendera simbol negara. Nggih. HP-ne delus-delus mendino. Ngoten nggih. Bojone kalah, ya. Kalah mulus kali HP-ne. HP delus-delus mencek mulus. Sampai hilang CT barang HP-ne. Ya Allah niku. Para hadirin rahimakumullah, itu syarat rukuk. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh membungkuk kepada orang lain, yang berhak dibungkui dirukui adalah Allah. Sampeyan ojo nek bojo sampeyan. Sebab ten mazhab Syafi'i dan kitab Fathul Qorib jelas ono syarat-syarat yang dikatakan rukuk di dalam salat. Paham nggih? Ngomong titik membungkuk bid'ah sampeyan rusak mangke nggih. Para hadirin rahimakumullah. Terus diarani rukuk, diarani sujud niku kudu tumaknina. Sampeyan ngambung tangane wong tuwa, kiai, ulama, ustad misal diambung mbek bungkuk ngeten. Niku penghormatan. Sebab ngormati sepuh, ngormati sing tuwa, ngormati ilmune nggih, ngormati kebagusannya. Itu malah dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i. Bukan kemudian menyembah.
Iki salah kaprah, Pak. Salah kaprah. Pernah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika waktu dalam suatu pertemuan dikritik oleh ulama Wahabi bahwa membungkukkan ono salaman mbungkuk kan, salaman rada ngendek mbungkuk, dikritik itu sama dengan rukuk kepada selain Allah. Loh, ngadep ngetan kok ngadep Gusti Allah terus pundi ya. Kemudian Sayyid Alwi bin Muhammad gak akan ngomong, Pak. Pulpen ini dilugurno. Pulpen ini lho. Pulpen dilugurno. Dilugur nggih. Nah, ulama Wahabi tadi njogo. Otomatis njogo ambek mbungkuk. Otomatis. Yo, saudaraku, ojo mbungkuk nang aku. Loh, aku enggak mbungkuk nang sampean, aku juga pulpen. Sama hukumnya dengan kita salaman dengan ulama, orang tua dan orang yang mulia. Enggak niat nyembah Gusti Allah, langsung melayu Pak ngajir. Gak dalil. Logika kan nggih? Logika. Masa juga pulpen bungkuk nyembah pulpen ngoten ta? Ya, ini salah kaprah, nggih. Para hadirin rahimakumullah, hati-hati loh memaknai sesuatu ya. Nah, di dalam kitab yang lain jelaskan, rukuk itu harus napa? Tenang. Harus nina. Kanjeng Nabi dawuh, nggih, niki saking Abu Hurairah ya, riwayat Sahih Muslim Bukhari. Dawa hadise, Pak, cuma tak pendekna khusus rukuk. Summa arka'a mongko uli rukuk sapa Kanjeng Nabi hatta tatma'inna raqi'an sampai tumaknina rukuk temenan. Jadi itu adalah ya, kemudian Kanjeng Nabi rukuk ya itu dengan tumaknina dalam keadaan rukuk. Harus tumaknina. Kita pengikut Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, rukun dari sholat salah satunya adalah tumakninah. Tapi 4 mazhab ada yang nggak sepakat dengan tumakninah sebagai rukun. Contoh, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat tumakninah sebagai rukun sholat. Kalau baleni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan bahwa tumakninah adalah rukun sholat dan wajib dikerjakan kalau itu rukun. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan rukun bukan tumakninah bukan rukun tetapi sunnah. Beda. Makanya saya lihat terawih, Pak. Lihat terawih delok wong cepet niku. Husnudzon barangkali pengikut mazhab Hanafi. Nggih, paham nggih? Perbedaan harus paham. Para hadirin rahimakumullah, la tumaknina iki ada di 4 tempat dalam sholat. Nggih. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. 4 ini wajib tumakninah. Lek sampean gak tumakninah, wah, efeknya besar, Pak. Nggih. Lek sampai sembahyang gak tumakninah, maka sampeyan kena dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan dianggap pencuri di dalam sholat. Loh, sarikotan fis sholah. Ono wong nyolong nang jerone salat. Lho, gak bahaya ta. Salat apik nggih, kewajiban, tetapi sik diarani Kanjeng Nabi ono wong nyolong nang jero salat. Niki riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 697 Masehi. Riwayat dari Imam Ahmad ya, riwayat Imam Tirmidzi. Aswa'un nasi saelek-elek menungso ya, sariqatal ladzi yasriku min sholati. Saelek-elek menungso yaitu pencuri ya, yaitu mencuri di dalam sholatnya. Sahabat tanglet, ya Rasulullah, napa niku wong nyolong dalam sholat?
Kanjeng Nabi dawuh seseorang sing gak sempurna rukuk dan sujudnya. Paham nggih? Ndak sempurna rukuk dan sujudnya. Itu dikatakan pencuri di dalam salat. Termasuk tidak lurus punggungnya, tidak sempurna gerakan rukuk dan sujudnya, termasuk tidak tumak ninah. Wonten riwayat saking Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman sing wafat tahun 1606 Masehi dina sepur Iran, Kanjeng Nabi dawuh nggih, sapa sing gak tumak nina maka itu adalah pencuri di dalam salat. Niki sampean pencuri, Pak. Wong nyolong ngono. Soalnya napa? Karena dia tidak menjaga kesempurnaan, karena dia tidak menjaga amanahnya Kanjeng Nabi dan tidak menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, dan dianggap Imam Baihaqi orang yang tanpa tumanina dalam rukuk dan 4 kondisi tadi dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianat, Pak. Dia mengkhianati Gusti Allah. Makanya kudu sempurna salat kita, nggih, kudu dilakoni salat kita, sebab itu adalah tali perjanjian kita selaku hamba terhadap Tuhannya, itu salat, nggih. Lah sampean enggak salat, putus hubungan dengan Gusti Allah, enggak bakal disawang Gusti Allah di akhirat sebab enggak tahu salat. Hati-hati. Dan pertanyaan yang dilakukan di kuburan dan disiksa adalah pertanyaan sholat. Hati-hati, ayo jaga sholat lima waktu. Dan dikatakan oleh Kanjeng Nabi, lam yutimur ruku' was sujud qala ma shallaita walau mutta ala ghairil fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing gak nyempurnakno rukuknya maka masolaita, dia bukan sholat, dia tidak sholat. Ya, walau mutta, jika seandainya dia mati mutta ala ghairil fitrah, maka dia mati di luar fitrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artine wong sing gak tumanina dalam rukuk, sujud dan 4 kondisi tadi itu nanti ketika mati tidak menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medeni mboten, Mbah? Medeni mangkan salat aja kesusu. Paham nggih? Gak usah kesusu salat. Penting tumak nina. Bon. Nah, kan mau tumak nina ngoten nggih. Napa setumak ninah niku? Nggih. Tumak ninah niku kita ambil dari kitab Safinatun Najah, karangannya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah, sing wafat tahun 1885 Masehi di Tanah Abang Jakarta. Apa itu tumak nina? At-tumak ninatu hiya sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumak nina itu adalah sukunun, diam, ba'da harokatin, sakmarine gerakan sebelumnya. Jadi syarat tumak nina siji, ketika ngadeg nggih Allahu Akbar kan gerak nggih. Lah anggota rukuk, tangan, kepala, kaki itu diam, mandek sih, Pak, tek ngoten ya. Kemudian yastakiru ala utwin mahallahu, dan seluruh anggota sudah tetap di tempat masing-masing. Allahu Akbar. Nah, berhenti kan? Ini baru setelah tempat masing-masing dan diam, bihaitsu biqadri subhanallah. Kira-kira mari ngono maca subhanallah. Kira-kira sepanjang maca subhanallah. Paham nggih? Niku tumak ninah. Sampai tumak ninah sing ngene langsung gak
Ya gak sah tanpa tumak nina. Kalau baleni, tumak nina adalah diam setelah gerakan sebelumnya dan menempatkan seluruh anggota tubuh di tempat masing-masing. Setelah itu apa? Membabi qadri sekiranya lamanya tumak nina maca kalimat subhanallah. Itu tumak nina, Pak. Ya, kau kesusu sembayangi. Ya, tumak nina dalam 4 kondisi: ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Wajib tumak nina. Sampai gak mau coba sah, sebab bacaan tasbih dalam ruku niku sunnah. Meneng ya. Allahu Akbar, meneng, sami Allahu liman hamidah, sah, sebab bacaan rukuk adalah sunnah. Ya, tapi eman tidak dibaca sebab tasbihnya orang sholat itu bersamaan dengan tasbihnya malaikat. Ya, untung gak kerungu, Pak, malaikat tasbihan. Lek kerungu sampai melayu mungkin. Lek ijen salate subhana rabbiyal azimi ana swara ngiringi subhana rabbiyal azimi kono wong kono rupa kono melayu sampean. Nah niki para hadirin, jadi tumak nina penting untuk dilakukan. Apa harus lurus ya? Itu bagi orang yang normal, paham nggih? Orang yang normal itu wajib melakukan syarat rukuk tadi. Sayyidina Ali dawuh ngeten, Pak. Saya pernah melihat Kanjeng Nabi itu rukuk, andai kata ditaruh gelas di atasnya, punggung Kanjeng Nabi itu tidak akan tumpah, tidak akan tumpah. Lam yahraq, tidak akan tumpah. Itu untuk yang normal, ya. Sebab tidak semua orang itu punggungnya lurus. Ana sing rada ngranjel, ana sing rada mbungkuk, kalau seseorang mengkelung tadi ya, mengkelung ya. Nah, lek gak normal contoh, Pak, nggih, faktornya macam-macam, ya kadang-kadang ya lara, nggih, kadang faktor usia, kadang faktor kegemukan, kadang faktor penyakit dan sebagainya. Lek sampeyan punya uzur seperti itu, ya semampunya, paham nggih? Semampunya. Lek tangan sampean lek gawe nyekel dengkul lara, ya nyemok liyane nduk pupu, isore dengkul ndak apa-apa, sebab itu semampunya. Ndak usah fanatik, Pak. Sebab gerakan-gerakan itu dalam sholat selama bukan rukun, selama bukan sunnah abad, itu variasi sholat. Itu namanya at-tanawwu fis sholati, variasi ragam gerakan di dalam sholat. Sampai kapanpun beda pendapat ulama, sampai kapanpun dalile dewe, paham nggih? Imam Syafi'i sendiri nyun sewu dalam kitab Al-Beliau mengatakan nggih, gerakan rukuk harus sempurna tadi nggih, 5 tadi. Tetapi kalau enggak mampu kata Imam Syafi'i, maka dilakukan semampunya. Niki, Pak. Sampai misalnya rukuk gak iso kenceng gegere, salat ambek lungguh, ya gak iso rukuk mbungkuk titik. Ya, itu berarti semampunya. Ndak usah dipaksa, Pak. Lah sampai paksa berdiri tapi enggak mampu, maka kata Syekh Nawawi, maka sampai memasakkan diri, dan itu jauh dari kekhusyuan. Sebab apa? Sholat itu perlu kekhusyuan. Paham? Dan lengan kita itu lurus ya. Lah misalnya biasa nekuk titik, ya enggak apa-apa, sebab itu variasi di dalam sholat, ya. Wong wedok lek ruku rada tekuk menjero, nggih, sujud bareng rada ditekuk menjero. Wong lanang bisa dari lambung lurus, dengkul lurus, betis lurus. Itu untuk orang yang sempurna, ya. Para hadirin rahimakumullah, ketika ruku pandangan mata di mana? Ya, pandangan mata di mana? Di tempat sujud. Oleh ono wong pas rukuk ndelok cekele, ya gak salah.
Ya ndelok sikile durung diumbah, ireng kabeh, cantengan, durung diketok kukune misale, ndelok kukune. Lho, pandangan mata memang jumhur ulama Syafi'i itu mengatakan dianjurkan yang dzuru ila sujud, melihat tempat sujud. Niku jumhur ulama Syafi'i. Tetapi dalam kitab yang lain, dalam kitab Yakutun Nafis karangannya Syekh Ahmad Al-Syatiri rahimahullah, niku menyatakan ya ketika ruku boleh melihat kakinya, ya boleh melihat kakinya. Wa fir ruku'i yang duru ila maudhi'i qadamaihi, kata beliau. Kalau ruku ya yang duru melihat ke dalam kedua kakinya boleh. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat pandangan mata ketika rukuk. Jumhur ulama tetap di tempat sujud, ya. Yang kedua boleh melihat kedua kakinya. Wis sampean pilih-pilih dhewe. Sing enak sing jumhur nggih ndelok tempat sujud. Terus pun di mengarep ndelok imam. Ya, imam. Terus pun loh, nggak apa-apa, tapi makruh. Bahkan kalau sampai pengikut mazhab Maliki itu ketika sholat pandangan ke depan itu dibolehkan. Mazhab Maliki, sehingga oleh mutlak 4 mazhab adalah kita sholat ndelok ndukur. Iki lha opo? Allahu Akbar. Nah itu tidak boleh, Pak. Apakah sah? Tetap sah. Gak goyang-goyang mentelu. Tetapi gak pantes. Kanjeng Nabi niku gak seneng, Pak, wong salat ndelok ndukur. Lek sampean rukuk ndelok mengarep itu masih sah, tapi makruh dalam mazhab Syafi'i dan boleh dalam mazhab Maliki, paham nggih? Boleh. Terutama ibu-ibu anak-anake putune nang ngarep pas sholat Allahu Akbar ambek delok anake. Ndak apa-apa, karena kebutuhan. Sing diputuni kan, wae sholat Allahu Akbar putune didelok. Tapi yo rukune kudu dilakoni, pas delok tok. Boleh ya, boleh. Niki para hadirin, tapi lek iso ya dihindari, Pak. Lek iso sak khusuke, ndak ada objek apapun yang mengganggu sholat kita, itu sing bagus ya niki. Nah, kiai saya dulu Pak nyun sewu wonten cerita duwe putu nggih, cowili ngono. Nah, ibuke ngajar ngaji, bojone ngajar ngaji, ana Pak Yai to nang omah sak putune niku. Putune mbowet. Akhirnya wae salat, ya Allah, ditaleni anak ibu taleni awake. Jadi mrono. Pandangan mata nyun sewu, pandangan mata ke kanan kiri ada kebutuhan, itu anggota kecil berapapun gerakannya tidak membatalkan sholat jika ada kebutuhan. Sing batal endas niki lho, iki anggota besar tolak maka batal. Lagi ini tok ya gak apa-apa ya. Kanjeng Nabi niku paling benci wong sing ngadep ndukur, Pak, salat niku. Beliau dawuh ngeten nggih, diancam kali Kanjeng Nabi, sapa sing salat ndelok ndukur, kata beliau ya, maka pandangannya aula tarji'u ilaihim, maka iso gak balik pandangannya. Ayo ndelok ndukur gak balik ngene terus ya, Bang. Jadi Kanjeng Nabi itu benci dengan orang yang sholat lihat atas. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah, Pak, riwayat dari Imam Muslim medeni malih, sapa sing salat ndelok ndukur ya, la tukhtafanna absaruhum, maka dia akan buta matanya. Loh, gak medeni dah, Pak. Niki ancamane Kanjeng Nabi. Makan lek iso ojo ndelok ndukur, ndelok ngisor, lek ana hajat oleh ndelok ngarep. Nggih, ngoten. Soale nang sewu ya, kadang-kadang imame pinggir ana lawange, Pak. Lawang metu. Imame iki ngentut batal, gak kondo-kondo. Nah, makmum ndelok ngisor kabeh.
usul wayai takbir Allahu Akbar metu kalau imami. jadi itu pentingnya uzur kebutuhan ya. Imami ono gak ya? Nah, enggak apa-apa. Ya, sekedar kebutuhan. Tapi sampean aja toleh-toleh. Sapa imami ya? Mbak ngene-ngene, Pak. Ya batal Pak 3 kali sampean ya. Ini ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian bacaan rukuk ya itu banyak 6 bacaan rukuk itu dalam hadis. Sampean milih pun terserah. Cuma di dalam mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dipilih oleh Nahdlatul Ulama itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lek kanca-kanca Muhammadiyah mazhab Hambali itu ndak pakai wa bihamdi subhana rabbiyal azim ping 3 itu sunnahnya nggih. Lho terus pundi nambahi kalimat wa bihamdi tetep ana dasare wonten dalam kitab Abu Dawud wa bihamdi, wonten dalam kalimat redaksi Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra wa bihamdi dan sebagainya ada. Selama kalimat itu ada ada sandaran hadis Kanjeng Nabi itu diperbolehkan. Wis gak usah aneh-aneh kok. Ya, wa bihamdi bid'ah. Wong salat untung-untungan. Ya, ngono wa bihamdi bid'ah neraka kabeh piye niki kan. Niku nggih pasti dalil. Ada dalam hadis riwayat sinten Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Ada kalimat Kanjeng Nabi ketika rukuk membaca kalimat wa bihamdi. Paham nggih? Niki. Para hadirin rahimakumullah, apa bacaan yang lain? Subhanallah, bacaan niku lho Pak, wa tarawih subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh ping 3 boleh ya. Atau bacaan lain subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih boleh. Banyak 6 bacaan sampean pilih. Wah paling milih subhana rabbil azimi wa bihamdi. Apa nggih artinya? Loh, jare njaluk kusuk. Kok garu arti de piye iki? Seperti maca. Nah, ngerti arti bacaan bukan termasuk syarat dan rukun salat. Cuma itu akmalus shalah, Pak. Sempurna salatnya mengerti isi dan kandungan bacaan. Ya. Anak wong tak KPR Pak, ya wong indro ngaji Bu sampeyan saulan kudu apal artine salat mulai takbir sampai salam. Wingi laporan ji pun tutuk iktidal alhamdulillah lho tutuk iktidal. Tapi ya alhamdulillah Pak, akhirnya ngerti arti bacaan nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah nggih, apakah bacaan harus 3 kali sunnah? Ulama beda pendapat. Sebab Kanjeng Nabi piyambak niku dalam hadisnya mengatakan bahwa nggih, idza raka'a ahadukum falyakul salasah marrat nggih, wa dzalika adnahu, kata Kanjeng Nabi. Oleh ketika ruku maka bacalah 3 kali. Ya, wadzalika adnahu itu bacaan minimal 3 kali. Jumhur ulama mengatakan di ping 3 termasuk sunnah Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apakah 1 kali dianggap sunnah? Apakah tidak? Ulama beda pendapat. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i termasuk pendapat Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1908 di Baghdad itu mengatakan cukup 1 kali sudah nyantol Pak. Kita ngoten nyantol cukup 1 kali cukup, tetapi sunnahnya 3 kali lebih itu lebih baik, tetapi untuk sholat sendiri. Imam Syafi'i Pak, lek sholat ijen niku bacaan rukuknya 11 kali,
bacaan sujudnya 11 kali. Niku Imam Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi dawuh, lek dadi imam ya aja cukup ping telu. Nyun sewu, kadang-kadang imam gak maca blas, Pak. Allahu Akbar meneng. Sami Allahu liman hamidah. Sale apa? Mikir engko surat kedua maca apa ya. Lho, imam tahu di imam, dadi roh rasane. Maca apa ya? Jadi dari imam itu jarang khusuk, saestu. Jadi imam jarang khusuk. Ya, mikir engko maca surat apa ya? Ngoten. Nggih, kadang-kadang saya mikir, Pak, niku maca apa ya? Pasti ayo takono. Saya mangke bae. Kata adat, apakah batal? Tidak, selama tidak mengganggu syarat dan rukun. Nggih. Pun. Kemudian nyun sewu nggih, mazhab Hambali beda. Lek mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, bacaan rukuk, bacaan sujud niku sunnah. Tapi mazhab Hambali bacaan rukuk, bacaan sujud itu wajib. Mazhab Hambali nggih, wajib 3 kali. Lek gak diwaca, lek sengaja batal salatnya. Lek gak diwaca lali, maka sah salatnya, diganti dengan sujud sahwi. Lek mazhab Syafi'i sengaja utawa lali gak diwaca, pokoke tumaknina, maka sah salatnya. Paham nggih? Nih, jadi ayo semua soal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ayo dibuka terus cari artine, Pak. Nggih. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdi, dan dengan segala puji baginya. Itu artinya, Pak. Nggih. Nah, pendeknya lah sampai ke susu. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Sajjah Syarah Safinatun Najat dawuh, bacaan yang sempurna adalah subhana rabbil azimi wa bihamdih ditambah dengan kalimat lain boleh. Lihat, yang terpendek adalah subhanallah, ya, atau subhana rabbi, itu yang boleh. Mana terawih, Pak? Lek terawih kadang cepet kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, aku durung mari maca napa? Bacaan ruku, imame wis Allahu Akbar, tapi tumaknina. Oh, barangkali imame maca bacaan terpendek, subhanallah, subhana rabbi, bisa sah kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Sing penting tumaknina, nggih. Nah, mazhab Hanafi niku dawuh ngeten nggih, minimal bacaan itu 3 kali itu sudah mencakup kesunahan. Ya, kalau kurang dari 3 kali itu makruh hukumnya, mazhab Hanafi. Kalau lebih sempurna le ijenan itu lebih banyak lebih baik, mazhab Hanafi. Mazhab Maliki daspundi tidak harus bacaan itu, terserah kata mazhab Maliki. Yang penting dalam rukuk dan sujud tidak membaca surat atau ayat Al-Qur'an, batal nggih. Paling utama adalah maca subhana rabbil azimi, ya. Dan mazhab Maliki sebagian itu menambahkan wa bihamdih. Wabihamdih, Pak. Makanya kita ini lucu dengan kelompok sebelah nyun sewu. Serang kelompok kita tok mazhab Syafi'i, Nahdlatul Ulama, tapi gak nyerang mazhab Maliki. Padahal podo-podo wabi hamdih. Aneh. Ono apa sak bener niki? Ngoten, Pak. Seharusnya kan menyebut mazhab Maliki, NU atau bid'ah. Ayo lek wani. Ya iku. Jadi harus jujur lah. Aja setengah-setengah nuduh wong, nggih. Kemudian mazhab Syafi'i, ya, 1 kali cukup, bukan sunnah ya, cukup. 3 kali sunnah. Lebih sempurna kata Imam Syafi'i, oleh diwaca ping 3, ping 5, ping 7, ping 9, ping 11. Itu dalam sholat sendiri, tapi untuk imam izin dulu ke makmum. Izin saya, Pak. Makmum, aku kok rukuk maca 11 nggih? Nggih. Apa-apa, Pak. Izin dulu. Ya.
Adzan. Sampai nak suwe rokok, wah imamnya turu paling ngomong kok suwe men ngono ta. Nggih. Salah paham nggih. Pun para hadirin rahimakumullah, ya, di kalau baleni rokok niku bukan hanya gerakan badan saja. Saat rukun sholat itu hanya melibatkan gerakan badan lesan saja, tetapi ketika rukuk kita ini harus melibatkan gerakan lahiriah dan gerakan batiniah. Merunduk kepalanya, badannya, juga harus merunduk kolbunya, merunduk pikirannya, merunduk jiwanya dan sebagainya. Ya, rukuk nang Gusti Allah. Sebab nyun sewu, hakikat rukuk niku adalah tanda bentuk kepatuhan, bentuk keadaban terhadap Gusti Allah. Sedangkan hakikat sujud kita adalah bentuk keakraban kita kepada Allah. Makanya kalau kita ingin akrab dengan Allah, ya, maka didasari dengan bentuk kepatuhan dumateng Gusti Allah. Tidak ada keakraban dengan Allah kalau kita tidak pernah adab, tidak pernah patuh dumateng perintah Gusti Allah. Iku sujud hakikatnya dengan rukuk. Lah, iktidal terus pundi? Iktidal ini artinya tengah-tengah, jejeg istiqomah lurus. Lah lek misalnya kita patuh dumateng Gusti Allah, kita adab dumateng Allah, dan kita ingin akrab dengan Allah, ditengahi wasilah namanya iktidal, lurus tegak lurus, lakukan dengan istiqomah. Paham ya? Loh, jeru maknane Pak. Makanya lek wong ahli salat lek sik sombong kumedhe misalnya, maka dipertanyakan di mana sujudnya, di mana rukuknya, dan di mana iktidalnya. Padahal bolak-balik sik sombong, sik macam-macam, gagal salatnya, Pak. Nggih, ada nggih. Nggih. Pun. Terakhir kula tambahi nggih, terakhir nggih. Bacaan iktidal sunah, iktidale rukun, tumakninah rukun. Nggih. Bacaan paling pendek angkat tangan niku sunah, ya. Tasmi' sami Allahu liman hamidah sunnah, dan bacaan yang terlengkap apa nggih? Yang terpendek kata Syekh Nawawi napa? Rabbana lakal hamdu wallahu akbar, sujud sah. Cekap ponan. Kayak tarawih enak iku. Allah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, sah. Nggih, pun mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad